Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmatus Shalihah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas UTS saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadis Ahkam yang diampu oleh Al-Ustadz Haji Sofyan Muhlisin, LLB LMMM. Baik, langsung saja kepada hadis jual beli tentang khiyar, sebagaimana di dalam hadis Nabi, wa fi ma'nahu min haditsin Hakim bin Hizam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Yang menjelaskan bahwa artinya adalah pada awalnya makna hadis ini diriwayatkan dari Hakim bin Hizam. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih yang disebut dengan khiyar, ya, selama keduanya itu belum berpisah dari majelis transaksi tersebut. Nah, bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, jika mereka melakukan dusta atau saling menutupi, maka niscaya akan hilang pula keberkahan di dalam transaksi tersebut. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 2079 dan Muslim nomor 1532. Nah, jadi pada hadis ini menjelaskan bahwa di dalam transaksi jual beli yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan, bagi penjual dan pembeli ini akan merasa menyesal ya nantinya karena kehilangan tujuan. Oleh karena itu syariat memberikan opsi ya, memberikan kesempatan untuk penjual dan pembeli tersebut apakah ia ingin membatalkan atau ingin melanjutkan di dalam transaksi jual beli tersebut. Nah, jika mereka berpisah atau melakukan transaksi tanpa opsi pembatalan, maka jual beli tersebut itu dianggap sah dan hanya dapat dibatalkan dengan kesepakatan baru. Nah, jadi Nabi mengajarkan pentingnya juga kejujuran di dalam transaksi untuk mencapai keberkahan di suatu transaksi jual beli ya, serta perlunya mengungkapkan cacat barang. Sebaliknya, jika menyembunyikan cacat atau berbohong menyebabkan kerugian atau hilangnya kepercayaan yang berdampak negatif di dunia dan di akhirat. Yang mana beliau bersabda, barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Maka di dalam transaksi jual beli ini sangat ditekankan untuk kejujuran ya. Jadi kalau misalnya memang ada kecacatan dalam barang yang dijualnya, itu lakukanlah dengan sejujur-jujurnya. Berikanlah informasi kepada pembelinya atas kecacatan tersebut. Nah, kemudian apa sih yang dapat diambil dari hadis ini? Yang pertama, penetapan adanya hak pilih dan hak atau hak khiyar bagi masing-masing penjual dan pembeli selama di dalam satu majelis ya. Jadi apakah pembeli dan penjual tersebut ingin membatalkan atau mau melanjutkan. Kemudian yang kedua, itu menunjukkan waktu khiyar majelis ini adalah sejak dilakukannya akad jual beli ya, sampai mereka berpisah dari majelis akad tersebut. Jadi kalau misalnya memang mereka sudah berpisah dari majelis atau tempat mereka bertransaksi, maka jual beli tersebut sudah dianggap sah gitu ya. Karena waktu khiyar majelis itu dilakukan sejak adanya akad sampai mereka berpisah dari majelis akad tersebut. Kemudian yang ketiga, itu memberitahukan kita bahwa jual beli ini sudah sah dengan berpisahnya mereka dari majelis akad. Nah, itu seperti yang sudah saya bilang tadi ya. Kemudian
penjual dan pembeli kalau mereka sepakat untuk membatalkan jual beli setelah akad atau setelah berpisah dari majelis akad, maka boleh dilakukan dengan keriduan keduanya. Jadi misal mereka ini sudah berpisah nih, dan ternyata setelah mereka berpisah dari majelis akad tersebut mereka ingin membatalkan gitu transaksi jual belinya, maka ini boleh dilakukan asalkan dengan syarat adanya keriduan dari kedua belah pihak gitu. Kemudian perbedaan antara hak Allah dan hak yang dimiliki hamba ini berbeda ya. Jadi adapun hak Allah ini tidak cukup pembolehannya dengan kesepakatan manusia gitu. Nah, yang keenam, ini syariat ini tidak menentukan batasan berpisah itu seperti apa, maka ini dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Jadi kalau memang apa yang dianggap manusia itu sebagai berpisahnya jual beli, maka itu dianggap telah terjadi jual beli yang sah. Nah, yang ketujuh, para ulama mengharamkan perpisahan yang disengaja karena takut pembatalan. Nah, jadi para ulama mengharamkan jual beli yang seperti ini. Jadi jika ada penjual yang ingin cepat-cepat menyelesaikan suatu akad jual beli cuman karena si pembelinya ini takut berubah pikiran gitu. Nah, itu para ulama mengharamkannya. Kemudian kejujuran dalam bermuamalah dan menjelaskan apa yang ada pada barang dagangan menyebabkan datangnya keberkahan di dunia maupun di akhirat, sebagaimana kecurangan dan kedustaan dan juga menutupi aib pada barang itu akan mendatangkan hilangnya keberkahan pada suatu transaksi jual beli tersebut. Jadi jika memang kita melakukan penjualan barang, maka lakukanlah dengan sejujur-jujurnya. Jadi ucapkanlah kecacatannya jika memang ada kecacatan pada barang tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.